Baik, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kenalin, aku Arista Adriani dari Teknik Industri 2018 dan di sini aku bareng Hanifah, Teknik Industri 2019. Kita akan bahas tentang konsep generation and konsep selection. Nah, di sini kita akan bahas secara brief aja, secara singkat. Jadi disaranin banget ya untuk teman-teman baca bukunya Ulrich dan Eppinger di bab 7 dan 8 gitu. Oke, jadi untuk table of contents yang kita bakal bahas hari ini adalah konsep generation, kemudian konsep selection akan dilanjutkan oleh Hanifah. Nah, langsung aja kita masuk ke konsep generation. Oke, jadi secara namanya aja konsep generation gitu ya. Jadi secara literal kita di sini itu akan membuat sebuah konsep. Nah, tentu dalam konteks Despo ini kita bahasnya tentang konsep produk gitu ya. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Jadi konsep produk ini itu tujuannya adalah kita memenuhi customer needs melalui 3 hal, yaitu teknologi, bentuk fisik, dan prinsip kerja gitu. Nah, konsep ini tuh penting karena konsep yang baik itu ya bisa aja eksekusinya jelek gitu ya. Tapi kalau konsepnya sendiri udah jelek, itu eksekusinya susah jadi bagus gitu. Nah, makanya konsep ini tuh penting. Lalu untuk prosesnya, jadi ini itu produk konsep itu bisa dibilang proses ketiga gitu ya. Jadi kan di materi-materi sebelumnya teman-teman udah customer needs, udah nemuin customer needs, kemudian udah nge-convert customer needs jadi target specifications dengan house of quality gitu ya. Nah, jadi di product concept ini atau concept generation ini kita itu akan menggunakan output-output yang udah teman-teman dapetin dari materi-materi sebelumnya gitu. Oke, langsung aja. Nah, jadi di sini itu ada yang namanya 5-step method. Jadi di konsep generation ini kita akan pakai metode ini, yaitu metode untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Sangat klasik gitu ya. Nah, untuk metode sendiri ada 5. Yang pertama ada clarify the problem, search externally, search internally, explore systematically, dan yang terakhir adalah reflect on the solutions and the process. Nah, ini tulisannya kecil-kecil, tapi jangan khawatir, bisa dilihat di buku, dan kita akan membahas satu persatu. Oke, nah yang pertama ada clarify the problem gitu. Jadi, basically ini teman-teman bakal ngambil output dari materi-materi sebelumnya gitu. Jadi contohnya bagian kiri ini ya, yang bawah, bagian kiri bawah itu, jadi yang pertama kan teman-teman bikin asumsi nih di mission statement. Itu misalnya nih kita membuat produk nailer itu untuk memasang nail gitu ya. Jadi teman-teman buat asumsi, oke, nailer ini akan dipegang gitu. Terus teman-teman cari nih customer needs atau aku singkat CN gitu ya. Nah, itu ternyata customer atau user itu pengennya nailernya itu ringan nih gitu. Terus dari customer needs, teman-teman kan convert nih jadi target specifications atau aku singkat TS gitu ya. Nah, itu teman-teman definisi ini, oh ringan yang dimaksud adalah kurang dari 4 kilo gitu semisal. Nah, oke, disimpan dulu. Terus kita kan clarify the problem. Jadi basically itu ya kita, karena kita udah tahu kan nih tadi masalahnya, nah kita memahami nih. Dan kalau perlu kita breakdown masalah tersebut menjadi sub masalah atau sub problem gitu ya. Kalau perlu. Nah, jadi di clarify the problem ini itu ada 2 hal gitu ya. Jadi yang pertama itu problem decomposition, di mana ya kita breakdown problem. Jadi semisal seperti gambar yang di bagian kanan itu kan yang atas itu kan dari input ke output gitu ya. Nah, itu tengahnya ada handheld nailer, basically ya produk kita itu. Nah, oke, kita tahu input, kita tahu output, tapi proses di dalamnya itu apa sih, kayak ngapain gitu ya, dari energi kita ya jadi apa gitu. Nah, ini kita breakdown nih, jadi gambar yang bawah yang kotak merah juga. Jadi kan tadinya tuh kotaknya kosong gitu atau black box gitu ya. Nah, itu yang bawah kita breakdown lagi nih isinya kira-kira apa aja sih. Nah, semisal nih
Yang energi itu ada cara nyimpen atau sumbernya dari mana sih, terus juga ada convert energi, terus baru apply ke nail gitu ya. Dan untuk nails seperti yang terlihat juga dan lain-lain gitu. Jadi basically kita decompose atau breakdown gitu. Nah, yang kedua ada focus initial efforts. Jadi kita mau fokus kemana sih? Ini kan ada energi, ada nails atau material, terus ada sinyal gitu ya. Nah, teman-teman pilih aja nih, mau fokus kemana sih? Oke, misalnya mau fokusnya ke energi gitu. Nah, jadi kita udah paham masalahnya ini, terus kita mau fokus ke energi. Nah, ini di-keep dulu ya, di-keep. Nah, selanjutnya adalah, tadi kan kita udah nemu masalah nih. Nah, sekarang kita giliran nemuin solusi gitu. Caranya adalah ada 2 cara. Jadi yang pertama search externally. Jadi di sini itu teman-teman cari solusi dari luar gitu ya, eksternal. Nah, ada 5 cara. Jadi yang pertama itu adalah interview lead user. Nah, lead user itu apa sih? Lead user adalah pengguna produk yang dia itu udah istilahnya udah setia, pokoknya udah pro lah terhadap produk itu, sehingga dia itu bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan lebih awal daripada mayoritas pasar gitu ya. Jadi mereka itu yang udah sadar duluan, oh harusnya produknya ini ada ininya nih gitu. Padahal orang-orang lain, orang-orang layak umum itu belum sadar gitu. Jadi mereka lead user ini tuh yang terdepan lah istilahnya gitu. Nah, dengan lead user kita itu bisa banget nemuin solusi yang yang bakal dibutuhin di kedepannya gitu. Terus yang kedua ada consult expert. Jadi kita konsultasi ke expert, yaitu orang-orang yang memang udah punya knowledge, udah mendalami produk ini gitu, misalnya produk nailer ini ya. Nah, jadi dengan expert ini kita itu bisa dapat solusi, nggak cuma solusi konsepnya apa gitu ya, tapi expert ini juga bisa ngarahin ke pencarian pada area yang lebih bermanfaat gitu. Jadi semisal tadi kan kita fokusnya ke energi, nah itu udah benar belum ya? Atau mungkin kita harusnya lebih fokus ke yang lain gitu. Nah, dengan expert ini kita bisa lebih tahu. Terus yang ketiga ada search patents, jadi kita cari nih hak-hak paten fitur-fitur atau produk yang udah dipatenkan gitu. Nah, kenapa? Ya biar kita nggak sengaja punya fitur yang sama atau punya produk yang sama gitu, karena kan ya itu bakal melanggar dan ya kita harus berurusan dengan hukum gitu. Nah, jadi kita harus cari dulu nih pertama apa aja sih yang udah dipatenkan gitu, biar kita nggak membuat produk yang sama gitu. Atau nih semisal teman-teman ya pengen pakai mekanisme yang udah punya hak paten, ya nggak apa-apa, tapi teman-teman nanti minta izinnya gitu. Nah, terus yang keempat ada search publish literature. Jadi ya basically teman-teman cari di jurnal, makalah, laporan apapun tentang solusi yang udah ada gitu. Terus yang terakhir adalah benchmark related products. Jadi ya kita cari-cari nih nailer secara umum tuh gimana, atau nailer dengan inovasi terbaru tuh kayak gimana gitu-gitu. Jadi benchmark gitu. Oke, terus yang ketiga ada search internally. Jadi kita itu tadi kan externally itu cari dari luar. Maksudnya dari luar itu dari luar tim kita ya. Dan search externally itu dilakukan bukan urutan kayak harus interview user dulu, baru consult expert, itu enggak. Tapi teman-teman bebas pilih salah satu atau beberapa gitu. Sedangkan kalau search internally itu kita itu kayak brainstorm dalam grup, dalam tim. Dan ini tuh dilakukan berurutan. Jadi yang pertama itu secara individual. Jadi setiap individu, setiap tim member itu harus brainstorm sebuah ide atau solusi gitu. Terus baru habis itu kalau udah nemuin solusi masing-masing, itu baru semua tim member itu kumpul dan bahas, ngumpulin ide-ide mereka dan menyempurnakan konsep gitu. Nah, kenapa sih harus sendiri-sendiri dulu? Karena
sama kayak FGD sih. Jadi kalau di FGD kan ya mungkin ada orang yang introvert, ada yang lebih suka brainstorm sendirian gitu, dan untuk mencegah orang yang nggak bisa berkontribusi gitu ya. Jadi kalau bisa individual dulu gitu. Dan tentunya karena setiap individu kan juga punya kreativitas yang beda-beda. Oke, lanjut ada yang keempat yaitu explore systematically. Jadi ini part atau tahapannya cukup penting. Jadi basically tadi kan kita udah menunggu beberapa ide solusi. Nah, tapi kan mungkin masih acak-acak gitu ya, kayak belum teratur. Nah, jadi di sini itu kita mau organize, mau ngatur solusi-solusinya itu. Caranya adalah ada dua tahap. Yang pertama classification tree dan yang kedua adalah combination table. Nah, ini banyak yang sering keliru kadang classification table gitu ya. Nah, jadi tolong diingat-ingat classification tree dan combination table. Nah, ini tuh apa sih gitu ya. Jadi secara pengertian itu adalah classification tree adalah metode untuk memetakan suatu matriks untuk menjadi beberapa alternatif yang menjadi acuan untuk dikombinasikan dengan matriks lain untuk menghasilkan suatu outcome. Oke, cukup bingung? Gak apa-apa, jangan khawatir karena kita akan bahas satu persatu ya, langsung ke contohnya aja. Nah, jadi kita akan bahas classification tree dulu. Jadi, kayak namanya, ini bentuknya kayak pohon, tapi horizontal gitu. Nah, terus tadi kan aku sempat sebut matriks. Nah, apaan sih matriks tuh? Nah, jadi kalau di contoh ini, jadi yang di tengah itu aku ambil dari buku. Matriksnya adalah yang store or accept energy itu. Jadi yang O tulisannya itu adalah matriks. Nah, terus tadi aku sempat bilang juga matriksnya ini dibuat menjadi beberapa alternatif. Nah, di sini ada beberapa alternatif. Jadi ini kan konteksnya Naylor tadi. Kita itu matriksnya store or accept energy. Ya, bisa dibilang sumber energinya gitulah ya. Jadi kan kita membuat Naylor. Terus kita mau tahu nih, kira-kira sumber energinya yang tepat tuh apa ya gitu. Nah, terus kita buat daftar semua nih, buat daftar semua energi yang potensial untuk digunakan. Nah, di sini ada chemical, pneumatic, hydraulic, electrical, dan nuclear. Oke, terus habis itu kok chemical sama electrical ada cabang lagi nih. Nah, ini bebas banget. Jadi misalnya teman-teman mau bikin cabang lagi juga boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting setidaknya ada ini ya, ada cabang di tahap 1. Maksudnya cabang yang chemical, pneumatic, hydraulic itu. Jangan sampai matrix sendirian gitu ya. Jadi harus ada alternatifnya. Nah, jadi bebas, misalnya nih chemical ada fuel air systems dan explosive systems, terus yang electrical mungkin dibagi jadi 3, ada wall outlet atau stop kontak, battery, baterai, fuel cell gitu. Nah, terus juga yang kanan ini aku tambahin aja, jadi misalnya nih yang lain selain sumber energi itu bisa apa sih? Oh, bisa cara mengoperasikan nih, maksudnya cara on off gitu ya. Mungkin bisa pakai sensor, jadi teman-teman tangannya cuma melambai atau ngapain lah gitu, langsung ke detect sensor, langsung nyala gitu ya, atau mungkin pakai tombol gitu, habis ditekan gitu. Nah, itu bebas banget, tergantung solusi yang udah ditemuin teman-teman tadi. Terus, jadi di classification tree ini tuh kita akan maksudnya kan kita juga resource-nya terbatas, maksudnya ya budgetnya juga ada batasnya gitu kan. Jadi kita lebih baik kita fokuskan aja. Jadi contohnya, maaf nih kalau kurang terlihat, tapi contohnya nih kan tadi kita punya chemical, pneumatic dan lain-lain. Terus aku pengennya fokus ke electrical aja nih. Oke, sumber energinya electrical aja. Mungkin nanti teman-teman bisa kasih justifikasi kayak semisal ini tuh mau electrical karena sumber energi listrik itu yang paling mudah diakses oleh semua orang gitu. Ya udah ada pilih electrical gitu. Nah, terus tanda panah hijau itu ke bawah. Jadi dari electrical, dari sumber energi ini sampai ke pemakaiannya ke Naylor itu gimana sih
oh ternyata itu ada 3 proses nih yang kita temuin. Jadi yang pertama ada convert energi ke translational energy. Terus yang kedua ada accumulate, jadi ngumpulin energi tadi ya. Terus baru kita apply, kita terapin di nailernya gitu. Nah, jadi kita udah nemu nih 3 hal ini. Terus langsung kita lanjut ke combination table. Jadi, combination table itu adalah metode dalam bentuk tabel untuk melakukan kombinasi dari alternatif antar matriks, sehingga dengan ini akan diakhiri dengan evaluasi dari ide-ide untuk divalidasi, untuk mencapai tujuan akhir dari konsep yang akan dimunculkan. Oke, ini agak muter-muter, tapi basically adalah gini. Yang jelas buat tabel. Nah, terus kalau mau lanjut dari tadi, jadi kan tadi ini kita udah nemu nih, dari electrical energy sampai akhir itu ada 3 proses. Nah, itu teman-teman buat aja 3 kolom tabel berdasarkan proses-proses itu. Contohnya, convert energy, yaitu kolom yang paling kiri, itu terus teman-teman buat daftar nih, kira-kira convert electrical energy menjadi translational tuh bisa pakai apa aja sih? Oh, bisa pakai rotary motor, linear motor, dan solenoid, dan railgun gitu semisal. Nah, terus gantian nih yang kolom tengah atau akumulasi. Bisa pakai apa ya? Oh, bisa pakai spring atau gas, moving mass gitu. Nah, terus yang kanan sama juga. Jadi cara apply-nya gimana ya? Oh, bisa pakai single impact, multiple impacts, dan push nail. Jadi ya teman-teman cuman kayak tadi buat pilihan, beberapa pilihan yang bisa dipakai untuk melakukan proses itu gitu. Terus caranya ini adalah yang terasik karena paling gampang. Jadi di sini itu seperti namanya, yaitu combination table. Jadi di sini itu kita buat kombinasi-kombinasi konsep gitu. Jadi kan seperti yang terlihat di sini, teman-teman udah ada beberapa pilihan di tiap kolom. Terus teman-teman tinggal pilih aja gitu. Jadi misalnya nih, yang convert teman-teman pilih solenoid deh. Terus yang accumulate, coba deh pakai spring. Terus yang apply, coba deh pakai multiple impacts. Nah, terus setelah teman-teman punya kombinasi ini, teman-teman bikin produknya, produk 3D-nya gitu ya, konsepnya maksudnya. Jadinya kayak gambar di sebelah kanan gitu. Nah, buat kombinasi emang cuma satu aja. Nah, enggak dong nih teman-teman, bisa banget buat sampai pol, sampai semua kombinasi dipakai tuh bisa banget gitu. Cuman ya ini apakah teman-teman punya waktu dan mau bandingin semua kombinasi itu? Nah, itu akan tergantung teman-teman gitu. Nah, contohnya nih, contoh kedua, yaitu yang tanda panah oranye. Jadi, semisal tadi kan teman-teman udah pakai solenoid nih. Oke deh, coba pakai rotary motor. Terus tetap pakai spring, terus coba single impact. Nah, nanti akan menghasilkan gambarnya di pojok kanan gitu. Nah, nanti akan banyak tanda panah dengan warna-warni gitu ya. Jadi, teman-teman dibebasin banget. Boleh linear motor, spring, push nail, atau apapun tuh bebas gitu. Nah, udah sih gitu aja. Jadi untuk classification tree dan combination table ini memang mungkin pengertiannya agak susah dipahami, tapi intinya adalah tadi di classification tree itu teman-teman udah nentuin matriks-matriksnya yang mau dibahas, misal tadi ke energi dan cara mengoperasikan, kemudian teman-teman buat list, daftar alternatif yang bisa dipakai, misalnya tadi ada chemical, electrical, kemudian mungkin kalau teman-teman mau lebih fokus, ya udah ke electrical aja gitu. Nah, terus kan omong-omong kita baru ngomongin yang energi. Nah, terus saya cara mengoperasikan gimana? Nah, itu silahkan banget ditambah aja gitu, ditambah di kolom lainnya. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung,
kenapa yang electrical itu di breakdown jadi 3 proses, sedangkan cara mengoperasikan enggak. Nah, ini sebenarnya bebas aja sih teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau nge-breakdown lagi juga boleh. Kayak misal tadi electrical kan di breakdown lagi ya, jadi convert, accumulate, dan apply. Sedangkan ya cara mengoperasikan, misalnya aku merasa ya udah nggak bisa di breakdown lagi gitu kan. Ya udah deh, langsung aja. Terus di bawahnya ditulis tombol sensor seperti yang udah ditulis di classification tree. Nah, terus caranya udah deh tinggal kombinasi aja, tinggal lanjutin tanda panahnya gitu. Oke, gitu aja deh classification tree dan combination table. Semoga paham. Nah, ini akhirnya udah sampai yang terakhir, tapi ini baru sampai concept generation. Jadi ini yang kelima adalah reflect on the solutions and the process. Jadi sebenarnya itu di real life gitu ya, itu concept generation itu nggak cuma dilakukan sekali, tapi iteratif, jadi berkali-kali. Jadi di tahap 5 ini kita itu semacam evaluasi nih, apa benar ya tim kita itu udah explore semua solusi yang ada. Kayak semisal tadi kita kita lebih milih energi nih, terus solusinya mungkin ada chemical, electrical. Nah, apakah bisa aja ada energi lain gitu, atau mungkin ada alternatif lain nggak untuk diagram yang udah dibuat gitu. Misalnya tadi kita cuma fokus ke energi, apakah ada hal yang harusnya lebih difokusin. Kemudian yang ketiga juga, apakah ada cara alternatif untuk breakdown masalah. Jadi misalnya tadi kita breakdown proses electrical itu dari convert ke accumulate ke apply. Nah, apakah ada proses lainnya? Maksudnya apakah ada alternatif breakdown yang lainnya? Dan sebagainya gitu. Jadi di sini itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi yang jelas tergantung dari proses teman-teman gitu ya. Dan tentunya jangan lupa di sini itu kita concept generation itu fokusnya ke teknologi, prinsip kerja, dan bentuk fisik gitu ya. Semoga paham, dan tolong dibaca lagi ya di bab 7 di Ulrich dan Eppinger. Nah, selanjutnya masuk ke konsep selection ya teman-teman. Nah, konsep selection ini adalah proses mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif konsep yang tadi udah kita generate berdasarkan kriteria tertentu untuk memilih konsep yang akan dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebenarnya ada beberapa metode nih untuk melakukan konsep selection, misalnya dengan product champion, di mana orang yang paling berpengaruh di tim desain yang memilih konsep, atau dengan multi voting, di mana konsep yang paling banyak di vote adalah yang terpilih. Nah, di modul ini, tapi kita akan pakai jenis metode yang lebih terstruktur, yaitu konsep screening dan konsep scoring, yang itu termasuk metode decision matrix. Decision matrix ini, karena nanti kita, konsep screening itu kita bakal pakai sebuah matrix, yaitu disebut screening matrix, sedangkan di konsep scoring kita akan pakai scoring matrix, teman-teman. Gitu. Nah, konsep screening nih pertama. Konsep screening itu pertama kita harus prepare dulu selection matrixnya. Nanti untuk ngisi matrixnya itu kita perlu tahu dulu selection kriteria. Nah, selection kriteria ini adalah yang merepresentasikan customer needs and wants. Misalnya untuk produk nailer itu kira-kira kriteria yang penting itu adalah kemudahan penggunaan, misalnya kecepatan pemakuan, kemudahan proses manufaktur, penghematan energi listrik, dan kemudahan dibawa. Kemudian kita juga perlu tahu produk konsep yang tadi kita generate itu apa aja, dan ini kita perlu menentukan satu produk reference, di mana nanti teman-teman bakal bandingin konsep-konsep ini dengan produk reference ini. Ini menggunakan produk reference kita adalah Bostage Nailer. Gitu. Nah, ini dia screening matrix yang kita maksud, yaitu nanti ada selection kriterianya, terus ada konsep teman-teman ABCDE dan produk reference-nya. Nah, kita langsung mulai aja. Kita mulai melakukan penilaian terhadap setiap konsep kita berdasarkan kriteria tadi. Nah, untuk membandingkan tiap alternatif konsep terhadap produk reference ini, kita pakai simbol plus minus dan zero.
Apa itu maksudnya? Plus ini kita isi ketika konsep kita itu lebih baik dibandingkan reference. Misalnya nih, dari sisi kemudahan penggunaan, konsep kita yang A itu lebih baik, lebih mudah digunakan daripada produk reference kita. Terus kita isi minus, itu kalau konsep kita lebih buruk dibandingkan produk reference. Misalnya ini minus karena konsep A ini kecepatan pembekuannya lebih rendah gitu dari produk reference. Nah, terus 0 itu maknanya sama gitu teman-teman. Misalnya ini konsep A itu save energinya tuh ya sama kira-kira dengan produk reference, ya ditulis 0. Nah, habis itu ntar kita total jumlah plus 1, 2, 3 untuk masing-masing konsep ya. Ini ada 3, terus sum of zero-nya 1 dan sum of negatifnya itu kan 1 gitu. Untuk konsep-konsep lainnya juga. Nah, terus kita ranking nih. Kita ranking dengan kita total dulu net score-nya. Sebenarnya ini sama aja kayak selisih sum of plus sama sum of minus. Karena 0 kan nggak dianggap ya, nggak ada skornya. Jadi ini 3 minus 1, yaitu 2. Terus ini jadinya ternyata konsep A sama B itu skornya sama-sama 2. Terus kita untuk yang net skornya sama, rankingnya kita tulis sama aja. Jadi ini 1 dan 1. Terus ini kita berarti konsep kedua yang D itu 3 ya teman-teman. Ini salah tulis, harusnya ini kan 1 2 karena sama-sama nilai net skornya, berarti kita anggap 1 terus ini 3 dan terus konsep ke E itu 0 kan, berarti rankingnya 4 dan ini konsep ke C itu negatif 1 paling rendah sendiri, berarti rankingnya 6 gitu. Nah, terus kita select deh karena kita di sini ambil 3 aja dari 5, berarti yang kita lanjut ke konsep scoring adalah konsep A, B, dan D gitu. Oke. Nah, ini dia. Kita lanjut ke stage konsep scoring. Kita prepare dulu nih matrisnya kayak tadi. Nah, sebenarnya mirip ya teman-teman, cuman bedanya kalau konsep scoring ini dia punya yang namanya weight atau pembobotan gitu. Berapa persen? Untuk tahu apa? Untuk kayak kita bisa bandingin antar kriteria itu yang mana yang lebih penting. Misalnya kecepatan pembekuan. Kita anggap ini kriteria yang menurut kita penting, maka kita beri bobot dia yang paling besar nih 30%. Terus kemudahan penggunaan juga penting nih, maka kita kasih bobot 25% dan seterusnya kita urutkan. Nah, yang paling tidak penting mungkin kemudahan di bawah. Jadi kita kasih bobot 10%. Nah, terus kita rating nih. Nah, untuk ratingnya itu kita isi nih ya, ratingnya kita isi angka 1 sampai 5. Nah, sebenarnya apa itu? 1 itu berarti produk tadi, konsep A itu sangat kurang dibanding produk reference, sangat lebih buruk gitulah. Terus 2 itu kalau kurang aja gitu dibanding produk reference. 3 itu kalau sama, misalnya tadi penghematan energi listrik sama kan. Terus 4 itu kalau lebih dibanding produk reference, dan 5 itu kalau sangat lebih dibanding produk reference. Nah, ini 5 ya, berarti konsep D itu sangat lebih mudah dibawa daripada produk reference kita tadi. Terus misalnya ini kecepatan pembekuannya 2. Berarti konsep A itu tidak secepat produk reference, tapi ya enggak parah-parah banget gitu, jadi masih 2 bukan 1 gitu. Nah, terus udah kita rating nih, kita hitung weighted score. Jadi weighted score itu adalah weight dikali rating ya teman-teman. Jadi ini misalnya 25% dikali 4 berarti 1, 30% kali 2 0,6 ya kan. Nah, sebenarnya kenapa kita kasih weighted score? Jadi sebenarnya itulah pentingnya weight. Jadi untuk rating yang sama, kalau weight-nya beda, bisa aja weighted score-nya kan beda. Misalnya ini nih, konsep A, ini ada rating 4 di konsep A, tapi ini pada
kriteria yang bobotnya 10%. Di sisi lain di konsep B itu ada yang ratingnya 4. Tapi ini tuh bobotnya besar gitu. Ya kan 30%. Jadinya weighted score-nya 1,2 sedangkan ini cuma nambah weighted score 0,4. Padahal sama-sama ratingnya 4, cuman karena bobotnya dia ini besar, jadinya weighted score-nya ngaruhnya besar juga 1,2. Nah, terus kalau udah kita rating nih, kita ranking dengan cara kita total dulu weighted score-nya, kita total jadinya ini 3,25, ini 3,6, 3,2 dan kita ranking yang mana yang weighted score-nya totalnya paling besar. Ternyata yang konsep B, ya kan? Karena mungkin dia tadi ya menangnya banyak tuh di sini di mana bobotnya ini paling besar dan dia ratingnya 4 gitu. Dan selanjutnya ranking 2 itu konsep A dan ranking 3 itu konsep konsep D maksud saya. Nah, terus kita kan milihnya satu aja, berarti yang terbaik adalah tadi yang rankingnya 1 yang kita pilih. Berarti konsep B adalah konsep yang terpilih. Gitu teman-teman. Selanjutnya juga dievaluasi, mungkin bisa di reflect lagi prosesnya apakah sudah benar semua atau belum. Kalau sudah, oke, berarti konsep terpilih kita adalah yang ini. Gitu. Mungkin itu aja dari kita ya teman-teman. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa sambil baca textbook Ulrich itu supaya lebih jelas lagi dan lebih pemahamannya lebih lengkap lagi. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.